Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Abdirrahmat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, teman-teman pendidikan Sosiologi B 2018 yang saya banggakan, serta para penonton sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat jasmani dan juga rohani. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah kelompok 10 dari mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, di mana kelompok 10 ini beranggotakan saya sendiri, yaitu Fireza Vera Zahra, kemudian ada teman-teman saya, Lisa Fibriana, Anggun Rofiani, dan juga Takia Fida Taskiana. Pada kesempatan kali ini, kelompok akan membawakan pidato yang berjudul Rekap Penanganan COVID-19 di Indonesia, Kebijakan Pemerintah yang Belum Tepat. Kami akan memaparkan penanganan COVID-19 Indonesia selama 1 tahun ke belakang hingga saat ini, di mana pemerintah memiliki peran besar dengan segala kebijakannya untuk menciptakan keadaan yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Namun, seperti yang kita tahu, hingga saat ini pandemi COVID-19 masih saja melanda Indonesia. Setiap harinya, kasus COVID-19 sendiri bahkan terus mengalami pergerakan yang signifikan. Dapat kita lihat dari data statistik bahwa tercatat pada tanggal 15 Juli tahun 2021, kasus baru di Indonesia telah tembus di angka 56.757 kasus. Jika dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya, tentu angka ini menjadi angka yang tertinggi. Maka dari itu, melalui pidato ini, kelompok kami ingin mengemukakan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19 masih belum tepat. Persebaran COVID-19 sudah berjalan lebih dari 1 tahun lamanya dan menyerang berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis virus varian baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 silam di Wuhan, China. Virus ini menyerang sistem pernafasan dan memberikan gejala yang beragam bagi setiap orang, mulai dari gejala ringan hingga gejala berat yang dapat menyebabkan kematian. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia bahkan menetapkan persebaran virus ini sebagai wabah pandemi global. Seluruh negara diperingatkan untuk melakukan berbagai upaya guna melawan ganasnya pandemi COVID-19. Tidak hanya kesehatan, munculnya pandemi ini juga berpotensi untuk mengancam berbagai aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari psikologis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Di Indonesia, sayangnya respon dari pemerintah pusat cenderung meremehkan ancaman potensi COVID masuk ke tanah air. Dikutip dari Detik News, LP3HS atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial bahkan mencatat ada sekitar 37 pernyataan pemerintah yang blunder dalam menanggapi soal corona. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi publik, dan informasi penting seperti bahaya pandemi COVID-19 malah menjadi terpinggirkan. Perkara kelakar pemerintah dalam respon awal COVID-19 memperlihatkan bahwa pemerintah tidak dapat membangun komunikasi yang baik dan juga gagal menjalin kepercayaan dengan masyarakat. Sehingga berbagai stigma mulai bermunculan, baik itu terhadap pemerintah maupun juga terhadap pandemi COVID itu sendiri. Pada akhirnya, ketika kasus pertama COVID-19 di Indonesia secara resmi dikonfirmasi, Indonesia menjadi negara yang kurang persiapan dalam menanggapi pandemi COVID-19. Hal itu tercermin dari buruknya sistem tata kelola informasi dan juga transparansi data mengenai COVID-19 di Indonesia. Pada awal kasus mulai bermunculan, sosialisasi mengenai bahaya persebaran COVID-19 dari pemerintah masih terbilang minim, sehingga tidak tersebar secara mendalam dan juga menyeluruh ke berbagai lapisan masyarakat. Kemudian istilah awal kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu physical distancing hingga social distancing, dianggap kurang membumi, di mana bagi orang awam istilah social distancing atau physical distancing ini hanya sekedar menjaga jarak seperti itu. Padahal sosialisasi kultural hingga titik wilayah terkecil seperti RT dan RW sangatlah penting untuk pemahaman masyarakat. Selanjutnya, dengan alasan menyelamatkan aspek ekonomi dan juga kesehatan serta demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah menghindari kebijakan lockdown atau karantina dan lebih memilih kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak bertanggung jawab atas kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian, masyarakat yang memiliki kepentingan krusial juga masih dapat berpergian, dan beberapa kegiatan di tempat umum harus dibatasi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selebihnya, masyarakat diimbau untuk melakukan work from home atau WFH. Namun, faktanya ada kalangan masyarakat yang tetap berpergian, berkumpul, bekerja, dan juga tidak tanpa mempraktekkan protokol kesehatan begitu. Kemudian, minimnya sosialisasi membuat masyarakat harus aktif mencari berbagai informasi pandemi COVID secara mandiri.
Pada era modern seperti sekarang, berbagai informasi di media sosial maupun media massa rentan tercampur dengan hoax. Akibatnya, berita tentang COVID ini menjadi simpang siur di masyarakat. Ada yang merespons secara berlebihan dan ada pula yang justru acuh dengan bahaya COVID. Selama masa pandemi, kita tentu pernah melihat fenomena panik buying hingga membuat beberapa harga barang melejit ya. Terutama peralatan kesehatan seperti masker kesehatan, hand sanitizer, hingga obat-obatan tertentu. Bahkan ada warga yang juga membeli APD, padahal seharusnya APD ini digunakan khusus oleh petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan perlawanan COVID-19. Sementara itu, mereka yang acuh cenderung tidak melakukan tindakan pencegahan sama sekali. Hingga lebih parahnya lagi, bahkan ada pula orang-orang yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 di dunia. Pemerintah dalam penanganan COVID-19 belum tepat, di mana sudah setahun lebih Indonesia menghadapi COVID-19 secara terus-menerus tanpa adanya penurunan yang signifikan untuk angka kesembuhan. Sehingga berbagai macam kebijakan diterapkan secara labil oleh pemerintah karena angka kematian COVID-19 cukup tinggi. Namun di sisi lain, dibuatnya kebijakan yang ada justru menghambat perekonomian usaha kecil masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada dagangannya. Sampai saat ini, pemerintah masih belum menemukan kebijakan yang tepat untuk menangani kehidupan masyarakat yang terdampak pada kebijakan yang ada atau kebijakan PPKM yang diterapkan sekarang. Lalu ada buruknya sistem tata kelola informasi dan transparansi data mengenai COVID-19 di Indonesia, di mana sistem kelola informasi yang ada mengenai data COVID-19 di Indonesia ini sendiri cukup minim, di mana data-data pasien COVID-19 cukup banyak yang dipalsukan, sehingga terus-menerus membuat angka lonjakan COVID terus naik, dan hal ini berpengaruh pada kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga banyak sekarang ini masyarakat yang tidak percaya akan COVID-19 lagi gitu, ketika krisis pangan lebih terlihat nyata gitu di depan mereka daripada virus ini sendiri. Lalu minimnya tingkat akurasi atas transparansi data penting terkait pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Data yang ditunjukkan oleh pemerintah terkait pandemi 19 ini juga minim gitu, dimana beberapa hal yang seharusnya diupdate terus-menerus supaya mendapatkan informasi terkini untuk penanganan COVID-19 justru minim untuk didapatkan dan bukan data yang terbaru yang akurat. Lalu ada belum menyeluruhnya payung hukum yang jelas dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia ini. Hukum nasional mengenai COVID-19 ini belum sepenuhnya tepat karena banyak hal-hal yang cacat hukum dalam penanganan virus ini, di mana seharusnya pemerintah mampu memberikan pelayanan yang murah ataupun bahkan gratis agar masyarakat sadar akan kesehatan dirinya, sebab berbayarnya swab test atau tes PCR yang mahal membuat masyarakat enggan untuk melakukannya. Karena sekarang yang dibutuhkan masyarakat itu adalah uang untuk membeli bahan pangan, bukan lagi uang untuk mereka melakukan tes COVID yang kebijakannya masih labil oleh pemerintah ini sendiri. Lalu ada inkonsistensi dalam implementasi peraturan yang turunan yang mengatur penanganan COVID-19 di Indonesia ini gitu. Tapi dalam penerapan peraturan yang ada, pemerintah terkesan tergesa-gesa dalam menjalankannya, sehingga tidak konsisten dalam mengambil keputusan dan selalu berubah-ubah. Di awal tahun 2020 saja bisa kita lihat ketika wabah menyerang nyaris seluruh dunia, Indonesia bahkan dengan bangga membuka negaranya untuk akses WNA masuk ke dalam Indonesia sendiri gitu, karena mengatakan rakyat Indonesia kebal akan COVID dengan guyonan-guyonan yang ada. Lalu ketika terjadi kasus COVID di berbagai daerah pada awal tahun 2020, Indonesia baru menerapkan lockdown atau menerapkan PSBB, lalu kebijakan sedikit dilonggarkan. Namun pada awal Juli kemarin, ketika 2021, pemerintah kembali menerapkan PPKM, yang labilnya kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah membuat bingung masyarakat, sehingga tidak sedikit pula yang akhirnya percaya gitu pada pemerintahnya.
Berbicara tentang belum menyeluruhnya payung hukum yang jelas dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia, hal ini juga berkaitan dengan kurang aplikatifnya peraturan turunan yang seharusnya mengatur bidang-bidang penanganan COVID-19 di Indonesia secara spesifik. Berdasarkan payung hukum utama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan telah dipaparkan di dalamnya secara umum terkait karantina atau isolasi mandiri di berbagai bidangnya hingga zonanya, seperti darat, laut, dan udara. Akan tetapi, hingga sejauh ini belum ada peraturan turunan dari peraturan utama atau undang-undang utama yang membahas secara spesifik terkait peraturan atau panduan turunan yang lebih aplikatif tentang pelaksanaan karantina tersebut, seperti belum adanya panduan yang tetap tentang langkah-langkah yang harus dilakukan di setiap wilayah saat melakukan karantina, belum adanya panduan bagaimana melaksanakan isolasi mandiri saat terjangkit virus tersebut, belum ada tentang panduan bagaimana ketentuan di setiap wilayah dalam menjalankan ibadah di masa pandemi COVID-19 ini, dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh beberapa ahli dan tokoh masyarakat, seperti yang dilansir pada berita kompas.com, yang dimana Saleh Daulay, salah satu anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia, menyatakan harapan dan argumennya terhadap pemerintah terkait peraturan turunan yang seharusnya segera diterbitkan untuk meminimalisir dari banyaknya perdebatan di wilayah-wilayah dan agar Indonesia bisa melangkah lebih maju dalam mengatasi virus corona ini. Berikutnya, pemerintah terkesan tidak kompeten, tanggap, dan konsisten dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Hal ini tercermin pada munculnya narasi dalam pemerintahan yang menganggap remeh penyebaran COVID-19 di Indonesia di awal masa pandemi. Sejak awal pandemi COVID-19 belum masuk ke negara Indonesia, hingga akhirnya pertama kali ditemukan kasus ini di Indonesia, pemerintah menganggap remeh terkait keberadaan dan penyebaran COVID-19 ini, seperti munculnya narasi pada beberapa berita di antaranya yang dilansir oleh kompas.com. Bisa dilihat. Hal inilah yang akhirnya berkembang di masyarakat yang berakibat pada hadirnya stigma-stigma negatif terkait COVID-19 di Indonesia. Bermula dari hadirnya stigma tidak percaya akan keberadaan COVID-19, stigma-stigma kepada penderita COVID-19 yang terkesan sangat buruk karena kurangnya persiapan dan edukasi bagi masyarakat luas, dan lain sebagainya. Hingga hal ini berujung kepada bumerang bagi pemerintah sendiri, yang dimana terkesan oleh masyarakat tidak kompeten, tanggap, dan konsisten dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, yang juga berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan tidak sarahnya pandangan dalam mengambil langkah maju dan dalam menyelesaikan pandemi ini. Berbicara mengenai pemerintah yang terkesan tidak kompeten, tanggap, maupun konsisten dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia yang juga berkontribusi pada lonjakan jumlah kasus positif, seakan didukung dengan realita bahwa terdapat inkonsistensi pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait protokol kesehatan yang harus dijalankan masyarakat selama masa pandemi ini. Di mana hal tersebut dapat terlihat pada fakta bahwa sejumlah kementerian di Indonesia sayangnya masih seringkali memiliki narasi yang berbeda, bahkan juga bertolak belakang dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan inisiator Koalisi Masyarakat Sipil Lapor COVID-19 yang dilansir dari laman CNN Indonesia, di mana beliau menyatakan bahwa situasi yang terjadi saat ini merupakan sebuah cermin dari inkonsistensi kebijakan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti yang terjadi dalam suatu kasus di mana suatu kementerian menghimbau diterapkannya pembatasan jarak secara fisik maupun protokol kesehatan terhadap masyarakat, sedangkan kementerian lainnya justru mendorong mobilitas dengan membuka tempat-tempat wisata yang justru memicu timbulnya kerumunan massa, hanya demi memulihkan ekonomi Indonesia. Selain itu, bentuk inkonsistensi kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan ini juga tercermin dengan adanya realita bahwa suatu kebijakan untuk bekerja dari rumah ataupun work from home yang begitu ditekankan selama masa awal penyebaran pandemi COVID-19 ini, kini mulai melonggar dengan diizinkannya kantor-kantor maupun tempat usaha untuk kembali dibuka dengan syarat-syarat tertentu.
Sehingga kesimpulan yang dapat kami berikan adalah bahwa lonjakan kasus yang terjadi secara drastis ini yang bahkan saat ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan rekor harian terbanyak di dunia, salah satunya disebabkan karena ketidaktepatan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam proses penanganan COVID-19 itu sendiri. Di mana hal ini tergambar dari terjadinya banyak misinformasi di kalangan masyarakat dan bahkan di kalangan struktur pemerintahan itu sendiri. Ditambah dengan terjadinya berbagai inkonsistensi dalam implementasi berbagai kebijakan penanganan COVID-19 yang semakin memicu munculnya kebingungan, bahkan ketidakpatuhan masyarakat karena adanya rasa percaya mereka terhadap pemerintah yang sudah semakin terkikis. Dan sebelum kami menutup video ini, kami ingin menghimbau kepada seluruh teman-teman yang kami sayangi untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan sebisa mungkin menghindari kerumunan jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Tetap semangat dan terus berfokus kepada hal-hal yang positif agar kita terus dapat bersama-sama melewati pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Demikian pidato yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan serta semangat untuk tetap dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan kondisi keterbatasan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.